Teman-teman, dan ini tuh menjelang maghrib ya. Saya coba untuk mengeksplor keberadaan satu buah tempat ataupun lokasi komplek Villa Mati ya. Jadi kalau kita kemarin sempat ngevlog ya di sisi yang lain, kali ini kita ngevlognya lagi di sisi yang lainnya lagi. Karena kita kemarin bikin konten tidak terselesaikan teman-teman. Saya akan coba ya untuk melihat keadaan terkini ataupun kondisi deretan villa yang terbengkalai sudah sekitar 18 tahunan ini teman-teman. Kemarin kita ngevlog ya di bagian yang lain, sempat ada semacam cahaya-cahaya nggak jelas begitu yang tertangkap kamera ya. Dan kali ini saya ingin melihat tempat ini sedikit terang ya untuk teman-teman agar bisa melihat sebenarnya kondisi tempat ini kalau terang itu seperti apa gitu ya. Teman-teman, langsung saja yuk kita explore. Teman-teman, dan baiklah kita lanjut saja ya untuk explore tempat ini sebenarnya seperti apa ya. Kita sudah berada di sisi yang lain, dan kalau kita kemarin sempat bikin konten ya di sisi yang lainnya, kali ini aku konten di tempat ini menjelang maghrib teman-teman. Kenapa menjelang maghrib? Agar terlihat ya suasana asli di sekitar lokasi ini seperti apa begitu, dalam kondisi yang sedikit lebih terang begitu ya. Jadi kalau di depan sini tuh ada patung kerbau teman-teman yang ditunggangi ya. Penggembalanya mungkin itu ataupun Pak Tani yang seperti ini ya. Ini sih menurut aku sangat keren banget. Mungkin teman-teman perlu penerangan. Nah, kira-kira yang seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita melihat dari lebih dekat ya beberapa bangunan yang terbengkalai. Jadi ini bukan beberapa teman-teman, puluhan ya. Bahkan totalnya itu mungkin ada sekitar 50 unitan lebih ya. Karena di deretan sini saja aku perhatikan ini mungkin ada sekitar ya, kalau 15-an ini ada teman-teman. Jadi memang kondisinya seperti ini, dan lokasi ini berada di tengah-tengah kompleks elit teman-teman di kota Surabaya, Jawa Timur. Nah seperti ini. Oke, kita akan coba lihat ya dari sisi yang lain teman-teman. Kondisinya yang seperti ini ya. Ini kalau saya perhatikan memang keberadaannya sudah sangat lama terbengkalai ya, yang seperti ini. Kalau kita melihat dari dekat lokasi ini memang terasa sangat horor ya kalau malam hari. Tapi dengan kondisi yang lebih terang yang seperti ini, sepertinya kita juga akan mendapatkan mungkin perasaan lain atau mungkin sensasi lain begitu teman-teman. Seperti ini yo keberadaan tempat ini. Waduh. Oke, kita akan coba ya untuk masuk teman-teman ke dalam situ ya. Ini memang bisa dibilang rimbun iya. Wah, yang seperti ini bagian belakangnya. Karena kalau kita masuk ya dari depan itu pintunya terkunci semua rata-rata. Kita bisa masuknya dari sisi sini teman-teman. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di bagian ini bangunannya itu masih bagus-bagus semua ya, rata-rata. Secara struktur bangunan masih bagus banget teman-teman, masih layak huni dan lain sebagainya ya. Ini memang sedikit berbeda dengan kondisi bangunan yang kemarin sempat kita explore ya. Ukurannya pun juga beda ini teman-teman. Baik, kita coba naik ke lantai atas ya. Dan sini tuh banyak sarang laba-laba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa teman-teman netizen begitu yang terkadang menginginkan ya, explore dong bang menjelang maghrib. Karena menjelang maghrib itu dikatakan adalah transisi waktu yang lumayan creepy, yang lumayan
bikin mengkorok katanya ya. Kamar mandinya sih lebih bagus di sini, teman-teman. Serius. Kalau aku perhatiin memang ada 2 buah ruangan toilet ya di sini. Di situ kacanya pun juga besar. Wah, yang seperti ini ya. Serius aku belum pernah masuk di bagian ini ya. Oke, kita turun saja, tolong. Berada di tengah-tengah kawasan elit perumahan di kota Surabaya, teman-teman. Jadi lokasi ini memang sangat kontras ya dengan ruang sekelilingnya yang rata-rata itu adalah rumah-rumah elit, teman-teman. Rumah-rumah mewah begitu ya. Namun di sini kita melihat ada kompleks Villa Mati di tengah-tengahnya persis loh ini. Kita coba lewat sana ya. Mungkin teman-teman juga nggak menyangka ya, di tengah-tengah komplek elit yang seperti ini ada bangunan yang terbengkalai yang seperti ini. Waduh. Nah, seperti itu. Baik, kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Jadi ini memang benar-benar sama, teman. Beberapa deret ya. Villa-villa di tempat ini, deret paling utara itu ukurannya sama, kurang lebih di bagian dalamnya yang seperti ini ya. Aku sih eksplor lokasi ini kalau dibilang merinding belum ya. Aku belum mengkorok, aku belum jegrak-jegrak, dan aku sih ini masih slowly gitu teman. Masih kalem-kalem aja gitu ya. Ini ya. Lantainya ini kalau aku perhatiin memang beda saja karena ini pakai kayu, teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini, masya Allah, sarang laba-labanya banyak banget. Kita masuk sini dan di dalam sih kurang lebih sama, teman-teman. Waduh, sarang laba-labanya ya. Ini menunjukkan ruangan ini nggak pernah dimasukin orang gitu loh. Oke. Keren banget sih lokasinya, serius. Ini mungkin di bagian atasnya pun juga sama. Namun ini sepertinya ya bangunan ini mulai runtuh juga, pelapon-pelaponnya ini. Ya Allah, ini banyak banget rek sarang laba-labanya gitu guys. Aduh. Oke, kita terjang saja. Gila, ini banyak banget ya rek sarang laba-labanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin berinteraksi menjelang maghrib transisi waktu? Sama semuanya, teman-teman. Serius ya, ini sama semuanya. Aduh. Oke, kita turun saja. Karena ini secara bangunan bentuk dan ukurannya sama saja ya. Di sini. Ini udah ambrol semuanya. Pelapon-pelaponnya yang seperti ini, teman-teman. Apakah tempat ini parah dan bisa dibilang serem? Iya. Aku sih sebutnya ini tempat serem, teman-teman. Karena apa? Di belakang kita ini loh. Ini udah seperti belantara gitu loh, teman-teman. Bisa dilihat ya. Nah, saya sorot jauh sana.
ini tuh sudah seperti belantara, dan memang kalau kita lihat dari depan ini bangunan masih terlihat cantik banget gitu ya, berderet begitu, villa-villa yang epic, villa-villa kuno yang seakan-akan masih menantang begitu ya untuk ditempati, untuk ditinggali dan digunakan manfaatnya. Tapi sampai dengan saat ini lokasi ini masih terbengkalai, bahkan kalau dihitung ya sampai dengan saat ini sekitar 18 tahun. Wow, serem sih ya kalau menurutku ya dengan kondisi seperti ini. Teman-teman, yuk kita lanjut saja eksplornya karena ini udah maghrib juga ya. Baiklah, teman-teman, kita lanjut eksplor saja ya untuk melihat beberapa bangunan-bangunan lain yang masih terbengkalai. Sebenarnya ini memang seperti yang udah aku sebut ya, beberapa bangunan-bangunan di sini tuh memiliki ukuran yang sama saja, teman-teman, tidak jauh berbeda ya antara satu dengan yang lain gitu loh. Oke, kita masuk lagi ke bangunan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dan tidak jauh berubah, teman-teman, baik letak kamar mandinya dan beberapa ruangan-ruangan lainnya ya, ini sama dan tidak jauh berubah sih kalau aku perhatikan. Teman-teman mungkin bisa lihat atasnya juga. Waduh, bangunan yang banyak aksen kayunya ya, atau menggunakan material kayu yang seperti ini tuh kalau dilihat memang mempunyai estetik yang lumayan keren gitu, teman-teman. Bisa dilihat ya, ini semuanya masih menggunakan aksen kayu ya. Beda dengan bangunan-bangunan yang sekarang yang sudah hampir mayoritas menggunakan baja ringan, teman-teman. Waduh. Namun keseluruhan bangunan di tempat ini tuh hanya bangunan-bangunan kosong saja, dan mungkin ya hanya ini saja yang tersisa, nggak ada yang lainnya gitu loh. Oke, teman-teman, karena lokasi ini tuh besar ya, kita eksplornya beberapa part begitu. Ini adalah lokasi yang belum pernah aku masukin sama sekali sebenarnya, karena kita kemarin montenya di ujung yang sebelah selatan sana, teman ya. Yang sana itu jauh di sana. Wah, ini kalau kita lewat ke belakang, kita ini hampir nggak ada jalannya ini ya. Serius. Wah, seperti ini ya. Waduh, yang seperti ini, teman-teman, ini nggak bisa kita buka sepertinya ini ya, nggak bisa, ini terkunci guys. Nah kan ya, kita nggak mendapatkan jalannya. Kita kemarin mendapatkan cahaya-cahaya nggak jelas itu di sana, teman ya, di area sana gitu loh. Kita terabas lewat sini saja, coba. Aduh. 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 Jadi memang sama, teman-teman. Bentuk dan karakter bangunan ini sama saja ya, sama saja, serius. Di seberang sana dan di seberang sini itu sama. Ini udah nggak tertembus ini sepertinya guys. Aduh, aduh. Kula nuwun.
Ini tuh memang benar-benar sudah nggak ada orang yang berada di dalamnya sini ya. Jadi kosong melompong begitu, teman-teman. Aku sih melihat juga tempat ini tidak ada jejak ya. Tidak ada jejak yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan nggak jelas. Apakah itu nyabu, ataukah mendem, ataukah mungkin di tempat-tempat lain itu dijadikan tempat mesum ya. Jadi tempat ini aku melihatnya sih belum ada tanda jejak itu gitu loh. Waduh, dar-dar tak semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi memang tidak jauh berubah teman-teman antara satu dengan yang lain ya. Sepertinya memang benar kalau kita melihat dari luar saja, bangunan ini tuh seakan-akan tidak mempunyai perbedaan ya antara villa satu dengan yang lain. Jadi dibangunnya itu setipe ataupun satu tipe begitu, karena yang namanya kompleks ya, biasanya memang demikian teman-teman. Waduh, ini loh udah parah banget ya, di depan kita ini udah belantara ini, serius. Udah belantara ini teman-teman. Loh, seperti ini. Waduh, udah nggak bisa kita masuk, yang bisa ini ya. Aduh, nggak bisa dibuka ini pintunya teman-teman. Di situ ada buah pisangnya, satu-satunya barang berharga ya. Tuh udah parah ini. Masih terdengar ya suara-suara puji-pujian teman-teman di jauh sana. Saya pun juga akan segera mengakhiri ya vlog saya kali ini. Kenapa saya ngontennya menjelang maghrib seperti ini? Karena tadi yang jaga itu aku mau ngambil lebih malam, nggak boleh teman-teman. Ya, aku nggak tahu kemarin itu, soalnya saya asal terabas saja. Tapi yang sekarang, tadi aku datang ke tempat ini mau live malam, nggak boleh gitu loh. Jadi aku bikin vlog saja ya video saya kali ini. Ini sebenarnya malam Jumat ya, dan biasanya malam Jumat itu aku live streaming. Tapi ya wes lah, karena kita nggak boleh konten di tempat ini malam-malam, akhirnya aku ambil jam segini saja teman-teman. Tuh parah banget ini, serius. Lokasi ya, bisa dilihat teman-teman. Tapi ini serius hampir sama semua sih. Sama semua ini bangunannya ya, sama semuanya. Ini atasnya pun juga sama gitu loh. Atasnya pun juga sama teman-teman. Oke, kita turun saja ya. Karena kita melihat bentuk bangunan yang sama dengan dimensi yang sama, meskipun berpindah-pindah tempat ya, sepertinya kurang memberikan greget juga ya. Baiklah, dan di depan situ ada sebuah kolam ya teman-teman. Dan kemarin kita sempat mendapatkan cahaya yang aneh-aneh itu di ujung sana gitu loh. Nah ini ya, ini kolam yang kemarin. Dan kemarin kita mendapatkan cahaya-cahaya yang nggak jelas itu di pohon yang sana.
Oke, kita lihat pohonnya saja ya. Aduh, ini kita harus beropos memang. Aduh guys, mana ini jalannya? Aduh ya Allah, berapa ini kita ini. Dan di pohon ini ya, kemarin kita sempat mendapatkan cahaya-cahaya yang nggak jelas ketika aku mematikan senterku yang seperti ini. Apakah muncul lagi? Dah ya, nggak ada. Nggak akan terjadi kedua kali ya hal-hal yang seperti itu. Oke, teman-teman, kita kembali saja ya, karena ini kita kemarin di seberang yang selatan, sekarang konten ini kita eksplor di seberang yang utara, dan memang kondisinya tidak jauh berbeda teman-teman. Yang seperti ini saja ya, bangunannya pun hampir sama, dan ya itu tadi, karena ini satu komplek, mungkin dibangunnya juga satu tipe saja gitu loh. Oke, kita kembali saja. Teman-teman, demikian tadi ya eksplor kita di sebuah deretan villa mati yang terbengkalai yang berada di tengah-tengah kawasan perumahan elit kota Surabaya. Jadi kondisinya seperti ini. Lokasi ini bisa dibilang cukup luas ya, cukup luas. Namun nggak menyangka ya, tempat ini begitu rimbun, begitu serem juga di bagian tengahnya gitu loh. Di depan kita ini sebenarnya adalah jalan raya, dan lokasi ini aman ya kalau terbengkalai. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita explore edisi video saya kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur ya. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel VK Explore, selamat datang, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jarang-jarang ya aku yang seperti ini minta-minta gitu ya. Tapi ya gak apa-apa, gak ada salahnya juga. Yang namanya konten kreator juga, teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Yuk.